Ini lagi training pakai sepeda statis di garasi. Itu si Aerox sama Specialized Roubaix. Yang jauhan di sana itu ada sepeda lipat sama road bike. Si sepeda lipat itu second, tapi ya belum sebulan saya pakai. Ini sebetulnya saya lagi pengennya goesan. Jadi ya karena kesadaran dari diri sendiri gitu. Ya kebetulan juga arahan dari pemerintah, saya dan keluarga itu sudah nggak keluar rumah dari sekitar semingguan lebih. Ya kalau saya work from home, anak-anak ya sekolah dari rumah, sekolah dan kuliah dari rumah. Italia dan Spanyol yang negara maju gitu di Eropa sudah ban recreational cycling. Sampai kalau melanggar pun kena denda. Ini kalau di Spanyol itu kena denda 3.000 euro, 53 juta rupiah. Belakangan Prancis, negara maju juga di Eropa, menerapkan banning sepedaan. Selain untuk mencegah penyebaran, si negara tadi juga mau semua resource itu kesehatan gitu ya, semua resource medis kesehatan itu semua digunakan untuk memerangi COVID-19. Ini event yang rencananya saya ikut dan udah saya bayar gitu, Astra Cycling Tour 2020. Ini keluar pengumuman, terima kasih atas sambutan positif menyikapi situasi saat ini terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Intinya penundaan acara Astra Cycling Tour yang tadinya akan diadakan 5 April 2020. Tundanya sampai kapan? Ya belum tahu. Ini event Audax, saya ikut yang di Jakarta, ini yang di Bandung. Bandung Ultra Cycling Challenge 350 km ditunda. Ini juga tadinya akan dilaksanakan 4 April 2020, sehari sebelum si Astra Cycling Tour. Kegiatan ini akan ditunda ya perkiraan sampai bulan Agustus. Karena abis ini kan puasa, abis itu lebaran. Ya sekalian ditunda sampai Agustus. Ini event di Malaysia, Jana Manjung Fellowship Ride. Ini event 100 kilo. Itu juga ditunda. Tundanya sampai kapan? Ya sama, nggak tahu. Tadinya event ini akan diadakan 29 Maret. Tapi ya bukan itu aja, sampai dari komunitas pun acara goes bareng itu udah banyak yang dibatalin. Selamat sore om dan tante-tante di Sewok. Besok Minggu tanggal 22 Maret tidak ada goes. Ini dari Voila. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka goes bersama tanggal 21 Maret 2020 ditiadakan. Build for Speed. Karena situasi sekarang yang kurang kondusif dan juga mengikuti anjuran dari pemerintah, kami memutuskan untuk menunda gobar mingguan yang biasa diadakan tiap Sabtu sampai pemberitahuan lebih lanjut. BCC, as part of wider effort to limit the community transmission of the COVID-19 virus, we will be postponing all BCC group rides until further notice. Till we ride again, soon. Strava pun juga kasih tahu, mereka kirim email ke saya gitu ya, ke semua subscriber lah. Apa mesti exercise during the pandemic? Ya, exercise itu bisa membantu menekan stres, menaikkan imunitas badan dan meningkatkan energi. Cuman jangan sampai overtraining, karena kalau overtraining itu justru jelek untuk imunitas badan. Jadi ya intensitasnya jangan ditingkatkan. Berikutnya, apa saya bisa exercise di luar dan bisa jaga jarak? Ya kembali lagi bisa, tapi ya tergantung kamu itu tinggalnya di mana, lingkungannya seperti apa gitu ya, padat atau enggak. Karena ya aturan umum minimum jaraknya itu disebut 6 feet, ya 180 cm lah antar orang. Kalau tinggalnya di pinggiran hutan, rural, atau pegunungan yang sepi ya bisa-bisa aja. Tapi tetap yang paling baik ya exercise indoor.
dianjurkan ini adalah saat yang tepat gitu ya untuk kreatif tetap berolahraga dari dalam rumah. Jadi akhirnya ya saya kembali lagi subscribe si Zwift. Ini subscribe sekarang mahal gitu ya. Harganya 200.000 sebulan. Tapi ya setelah saya hitung-hitung kalau ridingnya 3 kali seminggu itu jatuhnya 12 ribuan per kali riding. Ini baru 5 menitan nge-Zwift. Ini setelah 1 tahun nggak nge-Zwift, ya ngos-ngosan gitu ya, ngos-ngosan banget, langsung keringetan lah. Ini langsung trek nanjak-nanjak di Central Park, New York. Pakai sepatu klit ya kaos kaki lari aja lah. Baru 15 menit ini udah kelenger banget lah. Kayaknya saya cuma akan subscribe untuk 1-2 bulan aja lah. 200.000 ya memang kemahalan. Netflix aja itu 150.000 berempat gitu ya, sekeluarga. Ini si Zwift itu memang nyari untungnya ya kalau menurut saya sih kebangetan. Ya tapi ada apps lain kok yang malah bisa kasih gratis selama masa COVID-19 ini. 58 menit hampir selesai, keringat udah netes di mana-mana. Sejam selesai. Zwift NYZ Resub COVID-19. Mau goes kemanapun di Jakarta itu ya padat. Kalau mau memastikan physical distancing jarak 1,8 meter itu ya nggak bisa. Apalagi kalau goes bareng grup riding di Jakarta gitu ya. Ya apalagi peletonan itu udah nggak mungkin lah. Memang maunya kan kalau peletonan deket-deket nempel. Ya mendingan saat ini ya jangan dulu lah, sabar. Sebetulnya yang di luar Jakarta pun, bukan berada di kota besar pun, itu bukan berarti aman. Ya maaf, karena angka-angka penderita corona yang disiarkan tiap hari itu pun, itu belum tentu benar juga. Data sampai kemarin itu positif COVID-nya 893 pasien. Ya bentar lagi ini mungkin hari ini mungkin ini udah tembus 1000 gitu. Meninggal 78 orang. Ini yang data yang masuk ke BNPB. Data aslinya ya mungkin lebih besar lagi dari jumlah yang diumumin. Posisinya persisnya di mana penderita itu juga kita pastinya nggak tahu kan. Rumah sakit di Jakarta itu pun ini udah kewalahan. Banyak pasien, alat medisnya, tenaga medisnya itu udah kekurangan. Banyak pasien yang orang yang ngetop-ngetop itu ditolak di rumah sakit sampai meninggal di ambulans. Kalau sampai ini terjadi di kota lain, ya gimana gitu. Apalagi kalau yang sakit itu keluarga kita, orang tua, istri, anak-anak, cuman karena kita maksain goesan. Itu ya rasanya gimana kalau kita yang bawa si penyakitnya itu ke rumah. Seamannya goes di luar, itu pastinya lebih aman goesan di rumah aja. Ya kantor saya ini udah kasih kebebasan untuk kerja dari rumah. Sampai tempat-tempat ibadah pun, sekolah, itu juga udah dikasih pembatasan. Ya saya ngeri bawa COVID-nya ke rumah, bikin sakit istri dan anak-anak. Cuman karena saya ego gitu ya, kepingin tetap goesan, ya cari sehat sendiri gitu. Ya kalau saya sih mendingan hari gini gitu ya, cari aman aja lah, stay at home, train from home. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bisa tetap bersabar. Semoga kita bisa tetap sehat, bisa mudik, nggak bawa penyakit. Semoga ini semua bisa kelar sebelum lebaran gitu ya. Dan bahaya COVID-19 ini bisa cepat berlalu dengan korban seminimal mungkin. Semoga. Terima kasih dan bye.